saya Abdul Aziz dari kelompok Abu Sibatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Balai Riset yang telah mengadakan praktek pembuatan pakan mandiri. Harapan kami setelah diadakannya praktek ini, mudah-mudahan kami bisa membuat pakan sendiri untuk dipakai sendiri, dan kalau bisa untuk penjualan lah. Untuk selanjutnya ada pendampingan dari Balai Riset dalam pembuatan pakan selanjutnya. Yang kami muliakan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Ibu Dr. Lilia Pergiwati, Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Sulkaf Latif MM, Bapak Kepala Dinas Perikanan Maros atau yang diwakili oleh Bapak Alamsyah pada saat ini, terima kasih Bapak. Kemudian Widya Ustara Utama BDA KKP Bapak Dr. Insinyur Listio MS. Ya, Beli. Bapak Asis dari kelompok pemuda di Maros dan Pak Rasid kelompok pemuda di Pangkep. Terima kasih sudah hadir Bapak. Jadi hadirkan langsung pelaku utama untuk sama-sama kita dengarkan pengalaman beliau. Bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan webinar untuk penyampaian gerakan aksi perubahan yang mengusung tema sentral hilirisasi hasil riset sebagai media penyuluhan. Nah ini Pak, terkait dengan kinerja organisasi balai kami yang mempunyai dua tugas pokok utama, yaitu riset dan penyuluhan. Inilah fungsi utamanya di sini Pak. Kemudian dipilihlah formulasi dan pembuatan pakan murah mandiri dengan branding Pak Rahman, pakan murah dan mandiri. Nah, yang mengambil lokus di Kabupaten Maros. Ini kegiatan percontohan yang kami usulkan untuk dijadikan aksi perubahan. Jadi diharapkan para petani ikan dapat mudah menghasilkan pakan murah mandiri yang berkualitas dan mampu meningkatkan pendapatan yang mengurangi biaya produksi. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan bahwa dengan kerjasama serta sinergi yang mendukung ini akan membuat semua kesulitan menjadi mudah untuk diatasi, insya Allah ke depan. Saya pikir inilah salah satu sambutan dari Dinas Perikanan Kabupaten yang sempat kami sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Lili Aprilia Pergiwati sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KKP. Yang saya hormati Kadis Perikanan Kabupaten Maros atau yang mewakili, dan yang paling penting adalah penggagas ini sebagai inovator Pak Andi Indrajaya MSD. Kami dari Dinas Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan saat disatukan begitu banyak gerakannya di petani pembudidaya ikan, terutama sekarang kan kita ingin lagi lebih menggiatkan pakan mandiri. Tadi sudah jelas baik moderator maupun Pak Andi Indra sudah menyampaikan bahwa begitu pentingnya para pembudidaya bisa melakukan sendiri pakannya. Dengan canggihnya teknologi, memang menjadi tantangan teman-teman para penyuluh bagaimana meningkatkan pakan mandiri di pembudidaya kita. Karena bahan baku di sekitarnya ini hampir semua di Indonesia adalah, terutama kalau kita lihat hijauannya mungkin tidak terlalu ekonomis banyak. Yang mungkin akan jadi masalah sumber proteinnya. Kalau ikan makan ikan itu jauh lebih baik daripada ikan makan ikan protein dari tempat lain. Nah, jadi paling kita cari ikan buca. Tapi bagaimana kalau ikan bucanya tidak ada? Apa yang mesti kita lakukan? Nah, itu barangkali yang mesti disampaikan kepada para pembudidaya. Sekarang bagaimana kita
menyampaikan kepada pembudidaya bahwa kalau tidak ada protein, misalnya ikan ruca, karena maaf saya di Sulawesi Selatan itu ikan ruca biasa mahal karena tidak ada ikan yang dibuang-buang di Sulawesi Selatan, Pak. Jadi mari kita merubah mindset pakan mandiri itu tidak harus ada pabrik yang besar. Bagaimana proteinnya, bagaimana nabatinya, bagaimana ininya, itu yang kita sampaikan, motivasi kepada pembudidaya untuk berani membuat. Karena kalau untuk kepentingan sendiri tidak perlu ya urus-urus yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudara peserta webinar yang berbahagia. Jadi kalau berbicara penyuluhan, sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petani, secara jelas mengamanatkan perlunya peningkatan akses iptek dan informasi dalam pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan. Demikian juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mengamanahkan salah satu fungsi penyuluhan, yaitu mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Nah, berkaitan dengan hal ini, tentunya apa yang diadakan pada siang hari ini, selamat saya kira Pak Indra Jaya sudah berhasil mengadakan satu ide untuk perubahan, mengadakan satu terobosan terkait adanya pakan murah mandiri, dan pada siang ini bagaimana implementasi dari penyuluhan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, berkaitan dengan hal tersebut memang perlu adanya kehati-hatian dari apa yang sudah dilakukan di dalam riset ini. Jadi saya berharap memang melalui penyuluhan atau melalui webinar ini nantinya disampaikan kepada para penyuluh. Saya katakan ini juga sebagai suatu penyuluhan walaupun kegiatan webinar benar-benar bisa termanfaatkan untuk mensosialisasikan tentang pakan. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari kelompok budidaya Abulosi Batang. Masalah yang kami hadapi dalam budidaya ini yaitu masalah pakan, di mana pakan komersil yang harganya kami anggap cukup tinggi sehingga kami kewalahan. Dengan begitu kami berpikir untuk membuat pakan sendiri. Tapi setelah adanya pendampingan dari Balai Riset, kami sudah bisa membuat pakan. Dari balai juga kami mendapatkan pendampingan untuk mendapatkan bahan baku, pendampingan penggunaan sarana dan prasarana, pendampingan untuk mengetahui kualitas pakan yang kami buat, dan pendampingan kemasan pakan. Mudah-mudahan selanjutnya kami juga bisa melakukan usaha bisnis. Nama saya Abdul Rasi, pembuat pakan di Kabupaten Pangkep dan Kepulauan. Saya mulai bikin pakan tahun 2015, mulai pendampingan dari Balai Riset Maros, pendampingan oleh penelitian Balai Riset Maros, yaitu Pak Usman dan Pak Kamarudin beserta penyuluh Haji Rabiat. Juga kalau kita lihat, saya udah lihat nih, ya kita sama-sama dengan Pak diskusi dengan Pak Indra. Sebelumnya apa sih yang menjadi masalah, gitu kan? Yang harus kita lihat, yaitu ternyata kebutuhan operasional budidaya khususnya pakan masih berada pada pakan komersial. Kami ingin menyampaikan beberapa kegiatan transformasi hasil riset yang sudah pernah kami lakukan dan insya Allah ini bisa ke depan disempurnakan. Ya, saya mewakili sebagai Sekjen MAI oleh Masyarakat Aquaculture Indonesia, dan kebetulan Pak Rohmin Dauri sebagai ketua kami. Dari Mas yang Indra Jaya, dari mana? Dari Maros ya, dari Balai Maros. Maros. Saya kira bagus sekali itu riset-riset Anda untuk masalah
komponen nutrisi pakan, karena saya lihat dan saya juga pergi ke beberapa tempat melihat bahwa banyak pakan-pakan mandiri mesin-mesin yang dibagikan itu hanya jalan 1-2 kali produksi saja. Pertama kualitas pakannya memang kurang bagus. Kedua karena tidak bisa dibina dengan baik. Kalau tadi saya lihat Maros betul-betul menunjukkan kompetensi yang bagus dengan memberikan bahwa barang baku ini yang lokal seperti ini. Kita mengerti Pak dari pabrik pakan, waktu saya masih di GPMT juga kita mengerti bahwa ini bukan saingan, karena memang kok ibaratnya mobil itu, kalau mobil Mercy dengan mobil Xenia kan juga nggak bisa diperbandingkan, artinya beda konsumsinya. Memang saya lihat beda pangsanya Pak. Pangsanya teman-teman ini, saya ingin Pakan Mandiri bisa berhasil karena begitu dana banyak yang dibagikan oleh Pak Mimit sebagai Direktur Pakan dan Badikan, yang ternyata baru hanya menghasilkan 13.000 ton Mas 1 tahun Pakan Mandiri itu yang masih jalan gitu ya. Teman Pak Indra Jaya sama namanya ya, yang di Maros tadi satu saat akan mampir. Itu dikembangkan terus Mas, dan itu didiseminasikan sekarang, apalagi semua sistem online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.